Dua arus besar yang ada di dalam iman Kristen, yaitu iman pada Yesus. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus saja yang membuat mereka diselamatkan. Bahwa keselamatan adalah hanya karena kasih karunia. Yang kedua adalah keselamatan oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya orang seperti ini hidup di bawah hukum Taurat. Roma 6 menggarisbawahi tentang hal ini, di mana ada pernyataan bahwa sekarang kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kasih karunia Yesus. Namun demikian, oleh karena pemahaman tentang hukum Taurat yang berbeda-beda menyebabkan orang masih banyak yang menganggap bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka diselamatkan, atau hukum Taurat merupakan syarat ketaatan mereka kepada Allah. Nah, di sini ada hal rancu antara hukum Taurat sebagai buah iman dan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Dan disinilah akar permasalahan. Gereja terbelah menjadi dua. Dalam satu gereja kecil pun juga kelompok orang yang menekankan kesucian dengan mentaati hukum Taurat, dengan kelompok orang yang menekankan kesucian oleh karena kasih karunia Yesus. Nah saudara, saya ingin menekankan bahwa kabar keselamatan Allah adalah kabar kasih karunia, bukan hukum Taurat. Alkitab mengatakan hal itu, bahwasanya sesudah kamu dibaptis dengan baptisan roh, maka kamu di bawah kasih karunia dengan perubahan budimu oleh roh. Itu semua karena kuasa Allah, bukan karena upaya kamu untuk dapat selamat dengan melakukan hukum Taurat. Nah, di sini saudara, ketika gereja menghadapi pertentangan antara anggotanya yang satu menuntut anggota lain, apalagi menjadi penilik jemaat, itu adalah orang-orang yang suci yang taat hukum Taurat, maka disinilah awal mula orang bisa jatuh dari keselamatan menjadi kebinasaan. Oleh karena apa? Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Dosa kecil dan dosa besar adalah sama saja. Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan dalam kitab Matius bahwasanya engkau bersinah mata terhadap seseorang, itu berarti kamu sudah bersinah. Kau ingini milik saudaramu yang tidak kau miliki, itu sudah berdosa. 10 hukum Allah mengatakan hal itu. Jangan bersinah. Tapi orang melihat perempuan cantik dan ia menginginkannya, itu sudah bersinah. Jangan mengingini sesamamu manusia, milik sesamamu manusia. Apakah kita tidak pernah mengalami hal ini? Setiap hari kita lihat milik orang lain, kita menginginkannya. Nah, itu menunjukkan apa? Kita tidak dapat memenuhi mentaati hukum Taurat sedikit pun. Sehingga ketika seorang perempuan yang kedapatan bersinah, dia dihakimi oleh para ahli Taurat dan para Farisi dan Saduki pada saat itu. Dia didatangi Yesus. Di kelompok itu orang-orang ditantang oleh Yesus. Siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Lemparilah perempuan ini dengan batu.
Dan ternyata tidak ada orang yang demikian. Hal ini menunjukkan tidak ada orang suci. Kita suci karena semata-mata kasih karunia Allah. Hukum Taurat hanya menunjukkan bahwa kita tidak dapat memenuhi standar itu. Tetapi hukum Taurat itu juga menuntun kita bahwa bila kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum Taurat, sebetulnya di setelah petunjuk ada nilai-nilai moral. Jadi penekanannya pada nilai moral. Maka kita dapat menilai yang moral yang bagaimana. Yang moral di dalam Kisah Para Rasul 17 bukanlah soal makanan dan minuman dan hari baik. Tetapi yang moral adalah soal hati. Soal kebenaran adalah soal damai sejahtera dan kasih sukacita di dalam Roh Kudus. Bukan soal makanan dan minuman dan hari baik. Tubuhmu adalah bait Allah, adalah dalam konteks percabulan. Jangan melakukan percabulan yang melanggar hukum Taurat, hukum moral Taurat. Di situ kita sudah mencemari tubuh kita, mencemari hati kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kita sudah dibaptis di dalam Yesus, di dalam Roh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti kita sudah dibaptis dalam Roh. Di sini pelanggaran tetap ada bila kita dibaptis dalam Roh karena kita masih hidup dalam kedagingan. Tetapi pada setiap orang yang sudah dibaptis dalam Roh, meskipun dia jatuh dalam dosa, senyampang dia tidak menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal Roh Kudus, meninggalkan Tuhan Yesus, dia tidak perlu dibaptis ulang. Baptisan cukup hanya satu kali, seperti dalam kitab Roma mengatakan bahwa seperti Yesus yang sudah mati satu kali untuk menebus kita, maka kita yang dibaptis dalam namanya bersama kematiannya. Disitulah kita cukup dibaptis satu kali, seperti Yesus satu kali. Kalaupun ada orang yang mengatakan ada baptisan ulang di dalam Kisah Para Rasul 17, di situ mengatakan soal yang lain, yaitu baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus. Yang dibaptis dalam Yohanes, dia belum mengenal Roh. Dia tidak mengenal baptisan Roh. Tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi itu adalah baptisan pertobatan biasa, bertobat. Dan untuk orang yang belum mengenal Roh itu, belum dibaptis dalam Roh, maka dia perlu untuk baptis dalam Roh. Jadi ada perbedaan. Orang yang sudah dibaptis dalam Roh tidak perlu baptis ulang. Dan baptisan itu hanya satu kali. Seperti Yesus mati satu kali untuk kita. Kita pun dibaptis dalam kematiannya. Nah, saudara, di sini setiap orang yang sudah dibaptis dalam Roh, maka Roh Kudus tinggal di dalam hatinya dan dia tidak akan jatuh berdosa lagi. Statusnya sudah disucikan, dikuduskan. Sebagaimana Allah di dalam kitab Yesaya dan kitab Yehezkiel, di dalam kekudusannya, dengan malaikat kerubium, serafim, semuanya menunjukkan kekudusan Yesus, kekudusan Allah. Seperti Musa pada waktu naik ke Gunung Sinai, dia dapat terbakar oleh karena kemuliaan Allah yang membakar semak-semak. Disitulah kekudusan Tuhan. Ketika kita masuk zaman perjanjian baru, kita dikuduskan oleh kuasa Allah. Untuk dalam pelayanan kita harus kudus. Karena kudus itulah syarat utama
untuk kita dapat melayaninya. Sebagaimana Allah adalah kudus, maka kita harus kudus. Tetapi kudusan kita bukan karena di bawah hukum Taurat, tetapi kudus kita karena kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari iblis, mati, dan dosa. Kekudusan kita hanya karena kasih karunia, saudara-saudara. Jadi ketika gereja terpecah menjadi dua arus, antara orang yang menekankan kekudusan oleh karena melakukan hukum Taurat dan oleh karena di bawah kasih karunia, maka kita harus memilih kembalilah kepada Alkitab, karena Alkitablah satu-satunya standar kebenaran kita. Kita memilih bahwa kekudusan orang yang melayani Tuhan bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia. Dan oleh karena kasih karunia, dia dapat melakukan hukum Taurat, bukan melakukan hukum Taurat supaya selamat.